Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Toridiaul Haq dengan NIM terakhir 170 dari Teknik Informatika 2024D. Jadi saya di sini tuh akan mempresentasikan ya materi perkuliahan tentang secara internet, mata kuliah jaringan komputer. Nah, jadi apa sih awal mula internet itu? Nantinya kita akan membahas tentang evolusi internet ya, dari jaringan militer ya, ARPANET itu, ke jaringan global. Di perjalanan panjang evolusi teknologi yang mengubah dunia dari ARPANET hingga jaringan global modern. Nah, yang pertama, awal mula internet, yaitu dari konsep ARPANET. Jadi internet itu berawal dari ide yang sangat berbeda ya dengan apa yang kita kenal sekarang. Nah, pada tahun 1960-an, Paul Baran mengajukan konsep jaringan komunikasi militer yang tangguh dan tahan terhadap serangan nuklir. Dilanjut dengan ide ini kemudian diwujudkan ya pada tahun 1967, yaitu pada tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan AS melalui proyek ARPA yang menciptakan ARPANET. Nah, jaringan ini awalnya menghubungkan 4 institusi, yaitu Stanford Research Institute, UC Santa Barbara, University of Tua, dan SRI. Nah, tujuan utamanya adalah menciptakan sistem jaringan komputer yang distribusi yang dapat mencegah kerentanan informasi terpusat. Nah, ARPANET itu pertama kali ya diperkenalkan ke publik itu pada Oktober 1972. Nah, di sini juga ada gambar ya ARPANET Logical Map itu yang mirip kayak topologinya. Oke, next kita lanjut ke perkembangan teknologi internet. Jadi apa sih perkembangan teknologi ini buat fondasi ya internet modern. Jadi perkembangan ARPANET itu terus berlanjut ya. Pada tahun 1982 protokol standar TCP atau IP itu baru dipublikasikan yang menjadi fondasi buat komunikasi internet. Lalu 2 tahun kemudian di tahun 1984 sistem nama domain ya atau DNS ya, domain name server itu mulai digunakan. Selanjutnya pada tahun 1986, 2 tahun kemudian itu ada NSFNet dibangun buat menggantikan ARPANET. Dan yang momen paling penting itu terjadi pada tahun 1990 ya, ketika tim Berners-Lee dari CERN mengembangkan WWW atau WWW World Wide Web pada tahun ini juga. Jadi ARPANET itu resmi dibubarkan ya pada tahun itu. Jadi ada transformasi digital dari jaringan militer menjadi jaringan global, dan dari teks sederhana ke multimedia ke interaktif, dan dari akademis ke komersial dan sosial. Next ke sejarah internet di Indonesia. Jadi internet itu masuk ke Indonesia itu kapan sih? Jadi perjalanan internet di Indonesia itu dimulai pada tahun 1990-an ya. Awalnya internet itu adalah kayak proyek hobi yang dibangun dengan kayak semangat kekeluargaan dan gotong royong. Nah, perkembangan jaringan ini itu dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Roby Subiakto dari kalangan radio amatir, dan berlanjut pada tahun 1994. Internet itu mulai memasuki era komersial di Indonesia. IPTechNet itu menjadi penyedia layanan internet pertama ya, ISP-nya, terus disusul oleh Indonet sebagai penyedia layanan internet komersial pertama. Dan munculnya warnet itu buat yang jadi titik akses internet bagi masyarakat umum. Nah, ini ada perkembangan penting ya, dari komunitas radio itu menjadi jaringan digital, dan dari paguyuban network itu jadi layanan komersial. Terus pada tahun 2025 Mei itu didirikan Asosiasi Warnet Indonesia (AWARI), dan ada yang berperan penting yaitu BPPT, LAPAN, UI, dan ITB itu dalam pengembangan teknologi. Nah, next ini adalah slide ya, manfaat dan membuat aplikasi internet untuk transformasi dan masa depan internet. Jadi internet itu telah berevolusi ya dari jaringan militer menjadi infrastruktur global. Nah, perkembangannya itu telah mengubah cara kita buat berkomunikasi, berbisnis, dan mengakses informasi.
saat ini pun kita itu merasakan ya manfaatnya setiap hari, yaitu komunikasi yang murah tanpa batas geografis ya. Terus ada peluang bisnis baru yang mendunia ya, global. Terus ada sumber informasi yang sangat luas dan relevan. Terus ada akses ke global, akses sumber informasi ya yang sangat luas. Nah, sebagai aplikasi internet ini juga ada kayak email atau pengiriman dokumen ya buat digital, ada FTP ya buat transfer file biasanya HP-HP yang terbaru, terus ada SMS dan WIP buat mobile internet, terus ada World Wide Web buat website, terus ada chat seperti di WA untuk komunikasi real time, dan VoIP untuk telepon via internet. Jadi kesimpulannya itu internet itu mulai berevolusi ya dari jaringan militer menjadi infrastruktur global dan mengubah cara berkomunikasi, berbisnis, dan mengakses informasi. Nah, Indonesia itu juga sudah berkontribusi ya dalam perkembangan internet sejak awal 1990-an. Internet juga sebagai alat yang mencerminkan perilaku dalam pengambilan keputusan manusia. Jadi, ini juga ada masa depan internet ya. Mungkin ya besok-besok itu ada kayak mungkin integrasi antara kecerdasan AI dan IoT, terus ada koneksi yang lebih merata, terus cybersecurity ya pastinya tentunya harus lebih baik, dan aksesibilitas untuk semua kalangan. Jadi informasi ini penting ya untuk diingat bahwa internet itu cuma alat. Masa depan internet itu akan semakin dipengaruhi oleh AI dan IoT. Namun seberapa canggih pun teknologinya, internet itu akan selalu menjadi cerminan dari perilaku dan keputusan kita. Jadi sebagai mahasiswa yang baik, kita itu harus bisa menggunakan internet dengan bijak untuk kemajuan peradaban manusia. Internet itu hanyalah alat, penting bagaimana kita menggunakan dengan bijak untuk kemajuan peradaban manusia. Oke, sekian, terima kasih.